الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبجوده تتنزل الرحمات مقيل العثرات غفر الزلات مجيب الدعوات الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Mari bersama-sama baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita muliakan pimpinan dari karyawan yang ada di sini, Bapak Heru dan segenap rekan-rekan para pejuang di jalan Allah, mencari nafkah yang halal untuk keluarga, ahli ibadah di tengah-tengah pasar yang besar. Hafizakumullah, semoga Allah menjaga kalian. Rahimakumullah, dan semoga Allah menyayangi kalian. Dan semoga kita semua dijadikan orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kembali bersama bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti kita di sorga bersama keluarga, anak, cucu dan semuanya masuk sorganya tanpa hisab, tanpa azab, tanpa fitnah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita tak berjumpa, di pagi yang berkah ini Allah takdirkan dan Allah izinkan untuk kita kembali duduk menghiasi toko kita menjadi taman sorga lewat majelis ilmu yang kita adakan. Ini semua adalah taufik dari Allah, izin dari Allah yang menghendaki kebaikan untuk kita serta keberkahan untuk kita semuanya. Semoga kajian ini membawa manfaat, kemudian membawa semangat yang baru, serta yang pasti membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita halal bihalal. Di antara kita sesama untuk saling halal bihalal. Kalimat halal identik dengan hal yang positif tentunya. Didduhu, kebalikannya adalah haram. Haram biharam berarti musuh-musuhan. Kalau halal bihalal berarti kosong-kosong. Tidak ada yang gol. Bukan 5. Ya, pokoknya cerdas semuanya nih kalau udah ikut live semua kayaknya ini. Bukan 5-2 atau 4 sehat 5 sempurna, tapi kita ini halal bihalal, kosong-kosong dari hati yang paling dalam, saling bermaaf-maafan agar pekerjaan kita dan rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang bekerja berangkat dari rumah, ninggalin anak istri bagi yang punya, ninggalin keluarga,
ninggalin orang tua. Tentunya di balik dari aktivitas ini, pekerjaan ini, kita menginginkan hal yang mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Bukan hanya kerja, namun ujungnya hancur, hina, musnah. Banyak di antara kita yang tidak melihat dan tidak mau berevaluasi, bermuhasabah. Ujung dari pekerjaan ini apa yang kita dapat. Cerita yang akan kita lewati dan kita hadapi dari hasil jeripayah kita apa. Banyak di antara kita pokoknya kerja, tiap bulan dapat gaji, kemudian ya sudah. Kehidupannya dapat apa setelahnya, yang dihadapi bagaimana. Kadang itu rezeki bawa berkah, bawa kebahagiaan, kadang pula membawa kebinasaan atau bahkan hal-hal yang buruk yang menimpa dalam kehidupan kita. Maka dalam kesempatan ini Habib ingin berbagi bagaimana supaya apa yang kita cari dari rezeki melalui lewat toko ais ini, datangnya rezeki itu rezeki yang barokah, yang membuahkan kebahagiaan untuk keluarga kita. Bukan hanya nominal angka yang tak jelas, kadang membawa duka atau bahkan sengsara di kemudian hari. Nah, untuk kita meraih keberkahan dalam usaha kita, dalam bekerja, rezeki yang kita cari supaya diberkahi oleh Allah. Yang pertama, saya sampaikan dulu bahwa innallaha ta'ala yuhibbur rajulal muhtarif. Allah itu senang dengan orang yang bekerja. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak senang dengan orang yang duduk berpangku tangan di rumah bermalas-malasan, ya, dari subuh ketemu subuh lagi, akhirnya bengkak tak bisa jalan. Tak senang dengan orang yang malas. Ar-rajulul qawi ahab ilallah minar rajulid dhaif. Laki-laki atau orang yang kuat beraktivitas itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang bermalas-malasan. Dan dari sini kalian sudah masuk dalam hadis ini. Kalian beraktivitas mulai dari pagi hari, dan insya Allah ini ditulis ibadah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal sekarang bagaimana aktivitas kita ini supaya diberkahi sama Allah, supaya mendatangkan kebahagiaan. Carilah berkahnya, jangan cari nominalnya. Berapa banyak orang yang gajinya mungkin lebih tinggi, bisa 10 juta sebulan, bisa 20 juta. Ketika tidak ada keberkahan, maka dia akan disiksa dengan pekerjaannya. Bahkan nominal angka dari 10-20 juta itu justru akan membuat dia susah, bukan mendatangkan kebahagiaan. Tapi kalau berkah, walaupun itu 1 juta, 2 juta, hati kalian akan diperkaya oleh Allah, akan dibuat tenang, tidak dihantui dan tidak dikejar-kejar dengan keinginan-keinginan yang tak jelas. Tidak diperbudak dengan kemauan-kemauan, gaya hidup yang berlebihan. Kalian akan hidup di sorga sebelum sorga yang sebenarnya. Itu kalau dapat keberkahan tadi. Gimana kiat-kiat caranya Habib supaya dapat keberkahan itu yang ingin kita bicarakan. Namun sebelumnya, biar panjenengan semangat untuk menjadikan ini adalah sebuah target. Targetnya itu adalah berkah. Bukan saya targetnya ya opo carane munggah pangkat. Tahun ini opo carane saya harus dapat poin lebih. Ya apa caranya saya bisa dapat hasil yang lebih, atau saya naik kelas, atau saya punya jabatan ini. Kalau itu yang ada di pikiran kita, tanpa kita memikirkan berkah atau tidaknya, akhirnya menghalalkan segala cara, sikut kanan, sikut kiri. Nama baik pribadi yang dijaga, nama baik orang ditempak gitu ya. Bahasa Jember sudah ini, ditempak ini. Ditendang, dak ngurus. Pokoknya ya tempel atau pepet apa namanya itu. Dipepet dan sebagainya, cara-cara yang tidak profesional yang dipakai.
Pokoknya saya lulus. Dan beneran, dia lulus beneran. Dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi lihat ujung cerita dari orang yang seperti ini. Dicabut keberkahannya. Pasti ujungnya, kalau bahasa Jembernya, salbut ujungnya ini. Ngerti salbut ya? Apa Indonesianya salbut ini? Ya, itu saudaranya itu. Itu tantretannya itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita kadang lupa dengan ujung jadi cerita itu. Sama dengan tidak pernah kita peduli. Taunya angka, pokoknya dapat nilai 9, angka bagus 9. Tapi ujungnya bagaimana, sengsara atau bahagia, kita tidak memperhatikan. Nah, caranya supaya dapat keberkahan dalam kita bekerja, maka kita harus memperhatikan 3 hal ini. Supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dari kerja kita. Dan keberkahan itu mendatangkan apa? Mendatangkan kebahagiaan bukan hanya di dunia, bahkan sampai ke akhirat keberkahannya. Sebelum kalian tahu kiat-kiat 3 ini, apa dulu yang namanya berkah itu, Habib? Kan sering kita dengar semoga barokah atau toko barokah, atau kalau orang kawin barokallah, ya kan, sampai dilaguin sama Maher Zain dan seterusnya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu kan doanya orang kawin gitu ya, biar diberkahi. Apa sebenarnya berkah itu? Katanya ulama, al-barakatu hiya ziyadatul khair. Barokah itu adalah tambahan kebaikan. Idza halat fil umri, kalau dia nempel ke umur manusia, maka tambahan umurnya membuat dia tambah baik dalam bersikap, tambah baik dalam berkata-kata, tambah baik dalam bermuamalah. Jika nempel ke uang, uangnya itu nganterin dia juga tambah baik ke Allah. Bukan tambah durhaka. Uangnya membawa dia kepada pahala, kepada hal yang positif. Jika nempel ke istri barokah ini, maka datangnya istri dalam kehidupanmu akan membuat kamu menjadi baik dalam segala halnya. Dan kau akan merasakan, kata Habib tadi, di surga sebelum di surga. Intinya pokoknya namanya barokah itu ziyadatul khair, tambah baik. Nempel ke abah saja membuat kamu tambah baik. Ilmunya barokah, maka ilmunya akan mengantarkan dia menjadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih soleh. Itu barokah namanya. Tapi kalau tidak barokah, sekalipun dia bertitel S1, S2, S-tong-tong sekalipun ya, tapi kalau ilmunya tidak barokah, maka ilmunya akan mencelakakan dia. Entah dia terjerumus dalam kehinaan, dalam yang haram, dalam korupsi, dalam narkoba, dalam perselingkuhan. Innalillah, bukan masya Allah. Allahumma Muhammad. Ada yang nambahi dari mbak-mbak banter, wis salah jadi. Hebat. Bantu saya, Mbak. Kalau ada gitu-gitu lagi bantu saya ya. Biar perjalanan ini aman ya. Wassalamualaikum Muhammad. Itu dulu. Jadi karena sebagian orang awam ngartiin barokah itu lancar, laris. Bulan ini target sesuai barokah, belum tentu. Belum tentu. Kadang di angka itu barokah. Laris barokah. Sepi gak barokah. Itu orang awam melihat barokah di situ. Angkanya kalau grafiknya naik nih, barokah lah saya kira. Barokah tenan lah saya kira. Padahal belum tentu itu larinya kemana. Kalau itu menambah kamu tambah baik, tambah jujur, tambah bagus, tambah akhlaknya bagus dengan naiknya grafik penghasilan itu, maka itu barokah. Tapi ternyata jika itu kau dapatkan dengan cara yang tidak baik atau mengantarkanmu pada hal yang mendekati nerakamu, maka itu bukan barokah. Itu telkah namanya itu. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, saya ingin menggiring panjenengan semuanya supaya target kita bukan angka. Udah bisa beb kita kerja sama orang beb, orang yang tidak ngerti barokah beb. Taunya target beb, taunya angka beb, gitu ya. Biarkan mereka dengan angkanya. Kalian punya iman, kalian punya keyakinan, kalian punya Allah, kalian punya agama yang ngajari kalian ada kekayaan yang sebenarnya adalah kebarokahan, bukan nilai angka. Apa artinya
angka yang tinggi, namun jika tidak barokah maka hanya musibah yang ada. Ujung dari ceritanya adalah musibah. Banyak loh, ini fakta. Yang tidak diberkahi ujungnya sudah nyampe ke titel yang paling tinggi, duit yang sudah banyak, kekayaan sudah menumpuk, ujungnya di penjara. Ya kan? Ujungnya masuk penjara. Ujungnya nama baiknya hancur, Allah tampakkan aibnya. Ujungnya kocar-kacir rumah tangganya. Setelah didapat semuanya, ujungnya kayak gitu. Berarti ada yang salah, berarti tidak barokah itu. Tidak salah, ada yang salah dalam mencarinya. Wal iyadzubillah, na'udzubillahi min. Nah, setelah kalian, jadi yang pertama ingat ya, target kita adalah keberkahan dari apa yang kita cari. Kalau berkah maka kita dikasih kaya, dikasih senang, dikasih bahagia, dikasih cukup. Hati ini terasa tentram, damai, walaupun sedikit tapi dibaringi kekayaan yang luar biasa. Karena kekayaan itu bukan ada di uang. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengerin, kekayaan itu bukan di uang, kekayaan itu bukan ada di properti yang kalian invest, bukan ada di mobil yang mewah, tapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Laisal ghina man kathura 'urduh wa innamal ghina ghina'un nafs. Bukan kaya yang banyak hartanya, tapi kaya itu adalah kekayaan hati. Apa itu kekayaan yang sebenarnya? Al-qana'atu malun la yanfad. Dikasih nerima, dikasih ikhlas, qanaah, itu adalah kekayaan yang tidak ada habis-habisnya. Kalau angka masih bisa berkurang, saldomu bisa berkurang, ditransfer berkurang. Tapi kalau antum punya qanaah, dikasih hati yang luas, berkah, nerima, maka itu harta yang tidak ada habis-habisnya. Ya, kamu akan nerima dan kamu akan menjadi aghnal aghnia, paling kayanya orang, karena kamu tidak tersiksa dengan keinginan dan kemauan. Kamu punya segalanya, tapi kamu tersiksa, ingin ini, ingin itu, masih kurang, masih ini. Berarti kamu belum kaya. Kamu belum kaya. Kamu kalau masih tersiksa dengan keinginanmu, masih ingin itu, cita-cita yang berlebihan ini dan itu semacamnya, masih butuh, masih kurang terus, maka itu masih miskin. Karena orang kaya itu dikasih tenang, dikasih cukup, itu adalah orang yang kaya, walaupun tak punya harta, tak bertahta, tapi dikasih kaya hati. Nah, itu yang kita minta. Jangan nominal terus, angka terus. Gak iso, pitu bek songo, ya akan songo. Kudu songo saiki, apa caranya aku untuk songo? Gitu terus, dan kita melupakan barokah itu udah penting, beb. Gak kenal barokah ya, beb. Wis pokoknya aku ini lek songo ya gede cukup duitku, beb. Akal-akalan. Pakai kalkulator manusia. Kenyataannya dikasih sama Allah 9 masih tidak cukup, beb. Kurang sih. Ya apa ini? Padahal wis gedean. Masih banyakan ini. Masih kurang, akhirnya kejar lagi. Terus sama dengan mengejar bayang-bayang. Bagaimana? Tahu bayang-bayang? Kalau sampean berdiri di luar sana, ada bayang-bayang dari badanmu, kalian kejar. Bisa dapat enggak? Enggak bisa. Terus kamu kejar. Sampai ujungnya nih, keceglong sampean. Masuk ke jurang dan harus meninggal dunia. Maksudnya, didatangi dengan ajal dan tidak pernah kesampaian dengan kemauan yang dikejar-kejar tadi. Nah, setelah kalian faham dengan barokah yang harus kita nomor satukan, bagaimana caranya Habib? Supaya barokah kerjaan kita ini Habib. Supaya benar apa yang dikatakan Habib, dikasih rasa tenang, bahagia itu hadir dalam rumah tangga kami, dan senang dengan anak-anak kami. Taib. Ada 3 hal. Yang pertama, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kuenya tidak bisa dimakan, ini hanya pajangan. Ya tidak bisa masa ngomong sambil makan. Gimana gitu ya? Paling dibungkus lah nanti gitu ya. Karena kalau dimakan mungkin cuma 1, kalau dibungkus kena semuanya ini. Ya, masuk gimana? Masuk Pak Eko apa masuk gimana? Nggak, yang punya jenengan kan sudah jelas kotaan gitu loh. Yang punya saya kan belum ada kotaknya ini. Baik, yang pertama, Bapak, Ibu, adik-adik, Bapak, abang-abang sekalian. Yang pertama, biar kerjaan kita ini sesuai target kita yaitu berkah. 1, harus takwa dalam mencarinya. Takwanya bukan hanya di masjid. Takwanya bukan hanya di depan Ka'bah. Takwanya bukan hanya
di depan di musola di atas sajadah. Tapi ketakwaanmu harus kau bawa sampai ke kantormu, di tempat kerjamu. Bahasa sederhananya, Allahnya bukan hanya di atas sajadah. Allahnya bukan hanya di masjid. Tapi Allahnya harus kau bawa sampai ke tempat kerjamu. Jika kau bekerja, merasa dibarengi sama Allah, merasa ditemani sama Allah, dipantau sama Allah, kau tidak sikut kanan, tidak sikut kiri, kau jujur, kau disiplin, kau amalkan, kau merasa dipantau. CCTV Allah yang bahasanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada, akhirnya mendorong kamu untuk berbuat baik, profesional dalam bekerja, tidak nipu, tidak mencuri, tidak zalim. Itu jalan menuju berkah. Tapi kalau caranya menghalalkan segala cara, ya kata Habib tadi, sikut-sikutan, tendang sini, tendang sana, menjaga nama baik pribadi dan tidak menjaga nama baik temannya, zalim, bersaing tidak sehat, ya apa supaya orang ini higit, hasut sama orang, ya apa supaya jatuh, caranya gimana ini, akhirnya difitnah dan semacamnya, ngomong sana, ngomong sini. Kalau itu yang ada dalam kerjaanmu, maka tidak akan turun keberkahan dari Allah SWT. Juga termasuk di saat bekerja tidak menghalangimu untuk tetap bersambung dengan Allah lewat sholat 5 waktumu. Di sini kan ada musolanya, saya lihat di belakang. Tidak menghalangi itu. Sip-sipan, gantian, saya sholat dulu. Jangan kerja sampai tidak sholat. Tidak takwa sama Allah. Kau ono masjid dengan Beb. Engko nang omah tak kodok kabeh. Terus zuhur, asar, maghrib, isya, kodokan nilai tara Allahu Akbar. Tiap hari dikodok 5 waktunya. Kalau kamu bekerja kemudian kau mutus hubungan dengan yang menciptakanmu, tidak akan keberkahan di dalam dirimu. Bahasa Qur'annya begini. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama wal ard. Seandainya penduduk sebuah kampung itu beriman dan bertakwa, kami akan buka keberkahan dari langit dan bumi. Bahasanya penduduk kampung. Kampung kalau ingin diberkahi, harus jadi kampung yang bertakwa. Pribadi kalau ingin diberkahi, harus jadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita cacat dalam bidang ini, sholat ya tidak sholat. Padahal tidak dilarang ya, Pak. Dilarang tidak Pak? Alhamdulillah tidak. Kalian luar biasa kerja di sini, tidak dilarang. Sebagian perusahaan yang sensitif atau fanatik buta itu mereka tidak melarang untuk anggotanya atau karyawannya untuk sholat. Kalian di sini tidak dilarang. Maka jangan alasan. Ditanya, gak sembahyang, halangan. Lu masuk orang lanang halangan. Kalau perempuan kan halangan. Kalau laki masuk halangannya apa? Halangan. Males katanya, males halangan. Keberkahan itu tidak datang ya kawan. Kamu kerja jungker balik, ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Wes kejar targetmu, tapi kau putus hubunganmu dengan penciptamu, Allah tak akan beri berkahan dalam usahamu. Karena kau beriman. Karuan wes maaf ya, kafir, tidak punya Tuhan, tidak punya tak beriman. Wes itu memang surgamu di dunia, tapi di akhirat azab untukmu. Karena ini adalah penjara kita memang. Kita harus bersabar dengan ketakwaan kita. Karuan sudah tidak punya Tuhan, tidak punya apa, wes rusak-rusak dewe, senang-senang dewe, surgamu di dunia, tapi di akhirat kau tak punya bagian sedikit pun dari kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Jadi poinnya ini yang pertama, harus jaga takwa. Ingat, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa akan dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ibnu Abbas nafsirin ayat ini begini. Seandainya langit turun, jatuh ke bumi. Besar mana langit sama bumi? Sudah ngukur. Besaran langit, langitnya runtuh, sak planet-planetnya. Bumi yang kecil ini hancur enggak? Kita hancur enggak? Hancur sehancur-hancurnya. Seandainya itu langit jatuh ke bumi, maka semua isi bumi ini akan hancur. Katanya Ibnu Abbas, Allah akan memberi makhrajan, jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Seandainya bumi diruntuhin oleh langit, masih ada jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Apalagi cuma masalah, aduh saya tukaran sama istri berangkat kerja, akhirnya wajahnya
ndak senyum, kebawa sampai ke ruang kerja. Biasa kan, ada yang kayak gini kan. Makanya yang lagi mahal senyumnya nih lagi tukaran di belakang nih kayaknya. Jadi pas ruwet saya beb, utang ini dan itu, jalan keluarnya adalah takwa. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu, Allah akan menyelesaikan masalahmu semua. Jadi jalan keberkahannya adalah takwa. Kalian di sini sholat, kemudian di antara takwa itu bukan sholat doang. Takwa itu sholat bukan, kata Habib tadi. Perbaiki hubungan dengan sesama, tidak zalim ke orang, tidak mencuri, tidak menipu. Jangan piro iki, padahal tulisannya 700, dibilang 850. Orangnya awam yang beli misalnya tidak tahu. Bayar, diambil 150, yang 700 disetor. Ini jadi kalau pencuri zaman dulu itu ngerusak pintu orang tengah malam. Sekarang nyurinya mah tidak pakai gitu-gitu. Nyurinya pakai nota atau akses atau angka yang dibuat mainan dan lain sebagainya. Pencuri profesional S3 juga. Jadi itu banyak sekarang, jalan menuju haram itu banyak. Makanya ayo jangan tergiur dengan saya kalau tidak begini beb, kapan kayanya? Saya ketemu sama tukang AC itu, Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kan masang AC itu kemarin di rumah. Beb, saya sudah lama beb kerja tukang AC, tapi saya tetap ya kayak gini karena saya jujur. Oh bagus. Terus saya punya teman beb di Jember beb, senior saya diajari kerja AC. Ditegur saya beb, lek kon kerjane kayak ngene tok, polos-polosan, halal-halalan. Kapan sugene, yo pancet kon Mbak Keri. Mbak Keri dia kerjanya. Pancet gak suge kon. Ya gak apa-apa, yang penting halal, saya tidak nipu orang. Temennya yang senior ini nipu, sering nipu. Ferion masih banyak, dibilang ganti Ferion. Terus nanti padahal masih sehat nih, cuma bersih-bersih nih, putus selangnya. Padahal DE yang mutus. Ya Allah. Jadi biasanya harusnya servis orang bayar cuma 100.000, dia bayarnya bisa 250, bisa 500.000. Ya beneran beb, senior saya kaya beb, punya mobil, punya rumah. Terus sekarang mati beb, mati muda beb, kena stroke mati katanya. Nah itu dia ujungnya gimana tuh? Kena freon itu. Bener, kayanya cepet, tapi hancurnya juga cepet. Dia tergiur kan, dia bisa beli mobil. Karena Masya Allah hasilnya juga luar biasa. Bisa beli rumah, anak istrinya ketawa, bisa bawa ke mall. Tapi kena penyakit, mati beb sekarang. Masih muda, seger orangnya. Kena stroke atau apa, mati. Dia yang tadi, yang halal bihalal tadi itu. Barokah sampai sekarang hidup, sejahtera, enak. Cerita sama saya begitu, itu contoh dalam pekerjaan seseorang, banyak yang cara kayak gitu. Bahasanya gitu, kawan lek polosan, kapan sugene? Itu bahasa syaiton itu begitu bahasanya saya. Kalau kamu polos-polos begitu kerjanya, kapan kamu naik pangkatnya? Kapan kamu kayanya? Akhirnya tergiur. Akhirnya dia ya sudah menghalalkan segala cara, nipu, ya nyuri di nota dan lain sebagainya. Dan ini banyak tukang bangunan juga ada yang kayak gini. Tukokno keramik sing apik KW1 dibelikan KW5. Akhirnya masangnya tidak lurus sudah kayak gitu. Ya kan? Borongan harusnya pakai sekian, harga sekian. Ternyata tidak profesional, kerjaannya asal-asalan. Coba, itu juga mencuri haknya orang. Bener, kerjaannya lebih cepat, duitnya cepat dapat. Tapi musibahnya juga cepat. Dan akan mempengaruhi bukan hanya duniamu sampai akhiratmu. Ya, mati selesai itu ya bukan selesai, matinya su'ul khotimah. Ingat ada orang ibu-ibu jualan, tahu peracangan ya? Mbak-mbak peracangan jual bawang, jual apa di pasar. Itu cuma timbangannya sama dia, dikasih debu yang melekat itu, dibiarin, tidak dibersihin. Disengaja tidak dibersihin supaya timbangannya agak miring. Biar dia nyuri timbangan, maksudnya wailul lil mutaffifin ini ceritanya. Nyuri timbangan, tidak dibersihin, ada kerikil-kerikil kecil, sengaja biar kalau nimbang beras kayak nimbang apa, dia menang gitu loh. Akhirnya ini ibu kena sakit, ketika sakit dia sakaratul maut, didatangin tetangganya, ditalkini, ayo jemput, la ilaha illallah. Dia tidak bisa mengeluarkan kalimat itu.
hanya keluar loh, Bu, ayo sampean kan dulu ikut tahlilan gitu ya. Baca tahlil la ilaha illallah bisa. Ayo ucapin. Ada. Kenapa? Ada debunya di lisan saya, ada debu. Dilihat, ayo buka lisannya. Bersih, tidak ada debu. Tapi terasa ada yang janggal, kayak ada debunya. Debu apa ini, Bu? Ternyata debunya timbangan yang tidak dibersihin tadi. Lekat waktu di sakaratul mautnya dan dia tidak bisa mengucapkan itu dan mati dalam keadaan tidak membawa iman dan mati su'ul khotimah. Kalau masih bangkrut, kalau masih celaka di dunia, bisa bangun lagi, bisa tobat. Tapi kalau sudah ujungnya kayak gini, cerita apa yang mau diharap lagi? Senang dari mana kalau sudah matinya su'ul khotimah. Na'udzubillahi min. Ayo, panjenengan sabar dalam takwa, profesional dalam bekerja. Jangan menghalalkan segala cara. Jangan tergiur dengan beneran. Lek ngene aku entuk 1 juta. Lek ngono aku cuma entuk 5.000. Oh, tergiur 5.000 sama 1 juta kan jauh itu. Nah, kalau kita tidak hati-hati, takwanya tidak hadir, maka kita akan terjerumus dan terpelosok dalam hal yang tidak baik. Ujungnya tidak akan enak. Sabar dalam takwa, semoga kalian dikasih kuat sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa takwa dalam menjalankan amanah ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu poin yang pertama. Ini yang bikin kuat kita takwa, ya Allah, kita minta sama Allah insyaallah diperkuat takwanya dan insyaallah istiqomah di jalannya. Baik. Yang nomor 2. Cara kita dapat keberkahan yang nomor 2 adalah al-wahdah, persatuan di antara kita. Kalau sapu lidi itu kalau cuma satu ya tidak bisa bersihin halaman. Tapi kalau digabung dengan yang lain, ini kan dari SD kita sudah dengar istilah kayak gini. Tapi kalau diikat, dijadiin satu persatuan, itu sapu lidi bisa menyapu dan membersihkan semua ruangan atau halaman rumah kita. Banyak sedikit kotorannya kalau dengan persatuan bisa selesai dan bisa sesuai dengan target yang diinginkan. Maksudnya cara keberkahan yang nomor 2 ini kalian harus kerjasama di sini. Bukan gontos-gontosan, bukan permusuhan, bukan ajang hasud dan berdengkian. Harus mengutamakan saling bergotong royong dan kebersamaan. Apa katanya siapa itu penyanyi yang terkenal itu? Sabian. Tahu ya Sabian ya? Bien, Sabian ya. Apa kata Sabian? Allahumma shalli ala Muhammad. Kullu hadhil ard ma takfi masahah law ta'ayashna bila masahah. Semua bumi ini, besar enggak bumi ini yang kita diam? Sampai punya satu kapleng di Argopuro sudah bangga ya, bagian dari bumi itu. Apalagi jangan di Argopuro, Beb, di Gebang aja sudah, Masya Allah. Luasnya bumi ini yang kita huni sekarang, ma takfi masahah, tidak akan pernah cukup untuk kita. Lau ta'ayasna bila masaha. Kalau kita saling hidup tanpa saling bermaaf-maafan. Kalau kita hidup dengki-dengkian, musuh-musuhan, wes, kamu tinggal di bumi nih, sendiriin sudah, borong sama kamu. Kalau hidupmu penuh dengki, hidupmu penuh hasud, penuh permusuhan dengan saudara dan temanmu, luasnya bumi ini tidak bakalan cukup untuk kamu. Kau akan merasa sempit, gelisah. Karena yang sempit bukan buminya, hatimu yang sempit. Diisi dengan kebencian dengan sesama. Ais ini besar. Ya ikhwan, akhwat, teman-teman sekalian. Besar ini toko. Saya keliling Lipo ini kayaknya ini besar. Kayaknya lebar, besar yang dijual lengkap. Masya Allah, besar. Tapi yang besar ini akan jadi sempit kita. Tidak enak kita kerja di sini. Kalau di hati kita penuh dengan permusuhan antara sesama. Kurang gede ini. Sak Lipo disewa semuanya. Kurang. Bahasanya sebumi kok ini. Kurang. Kalau hati kita penuh dengan permusuhan dan kebencian. Sama. Rumah tangga. Sudah besar, Beb, istana. Sudah marmer. Pakai AC dingin. Panas. Tidak bakalan terasa dingin. Kalau hatinya panas. Tidak bakalan bahagia. Kerja di AIS. Kalau ada yang dibenci. Apa itu? Semenjak dia masuk, aku terganggu, risih aku denganmu, risih. Akhirnya tidak enak kerjanya, tidak semangat, ya kan? Pas sempit terasa terganggu dan di situ tidak akan barokah kalau sudah begitu.
Karena dia menjalaninya, hatinya sudah sempit. Hatta dia dituangin duit sak kebok, tapi kalau hatinya kayak gitu, tidak akan menemukan kebahagiaan, tidak akan menemukan keberkahan. Jadi hindari. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Musuhmu bukan orang yang ada di sampingmu atau sejalan atau seperjuangan denganmu. Musuhmu itu setan. Jangan nyari tambahan musuh. Ya. Sudah ruwet ini, kita ngadepi setan ini sudah ruwet enggak? Jangan nambahi lagi. Musuhmu adalah setan. Hawa nafsu yang ada dalam dirimu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Itu musuhmu yang paling luar biasa. Kata Nabi, a'da aduwik nafsuka allati baina janbaik. Musuhmu yang paling hebat adalah nafsumu sendiri yang ada pada dirimu. Oh, itu bahasa Qur'annya ammarah. Ini dalam bahasa Arab mubalaghah. Selalu mengajak pada keburukan. Hawa nafsu. Kadang setan, kata Allah dalam Al-Quran, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Setan masih bisa dilemahin. Dengan dzikir, dengan ini. Masih lemah tipu dayanya. Tapi hawa nafsu luar biasa. Itu musuhmu. Jangan nambahi lagi. Kemudian maaf, dunia yang melupakan akhirat. Ini musuh juga. Dunia, kemewahannya, dan segalanya, gemerlapnya, yang membuat kita lupa dengan akhirat. Asyik bermain dengan dunia. Itu musuh kita yang melalaikan kita kepada Allah. Ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha, kata Nabi. Dunia ini dilaknat dan dilaknat semua yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah. Kecuali di duniamu ada Allahnya. Kecuali di duniamu ada Allahnya. Di mobilmu ada Allahnya. Di rumahmu ada Allahnya. Maksudnya gimana, Beb? Di mobil, di rumah ada Allahnya. Ya maksudnya itu mobil, itu rumah dipakai pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ayo kita saling halal bihalal untuk meraih keberkahan dari kerja kita. Jangan hidup dalam kedengkian. Sempit dunia ini. Terlalu kecil ais ini. Kalau kita hidup dalam permusuhan, asyahna namanya. Asyahna. Sampai cerai-berai. Tahu tuh, dengar ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengar ini, suatu hari setan mengadakan pertemuan untuk memilih setan terbaik. Namanya Miss Universe apa Miss apa itu? Miss setan katanya. Beneran tuh, ini dalam hadis saya baca. Ayo kumpul semuanya, ma'asyirus syayatin, para setan-setan semuanya yang terhormat katanya. Tidak ada yang terhormat ya. Kumpul semuanya, kumpul. Kita akan memilih siapa terbaik. Jadi bukan hanya di perusahaan ya, milih karyawan terbaik. Di para setan juga ada perlu setan terbaiknya. Semuanya. Yang satu bangga, saya berhasil bikin orang mabuk. Sudah 1000 orang, pasti saya menang. Bintangnya banyak pasti. Yang satu bilang, saya sudah berhasil bikin zina orang. Zina itu. Saya, ini pacaran, zina, berhasil saya. Menang. Satu sama lain membanggakan dengan prestasi yang sudah didapat. Saya berhasil ini. Maju kamu, kata presidennya. Saya lupa namanya presiden ini. Maju kamu. Apa yang kamu buat? Saya sudah bikin mabuk orang sekampung. Mabuk mah biasa katanya. Padahal kita tahu ya dosanya mabuk itu umul khaba'ith. Sumber dari semua keburukan. Biasa. Minggir. Kalah masih. Ayo. Kamu satunya lagi. Apa yang sudah kamu buat? Saya sudah berhasil bikin orang zina. Banyak perzinahan di kampung itu. Sudah ada, semuanya rusak. Zina. Itu walaupun tidak ditulungi sama kamu, bisa zina sendiri. Kok bisa? Ya nafsunya. Ada nafsu dalam jiwanya. Betul? Ya kadang setan itu lepas tangan. Melaku dewe wes. Inna lillahi wa inna ilaihi. Semoga yang di sini selamat semuanya. Amin. Ya. Jadi kadang gitu. Kata yang presidennya, biasa mah ini walaupun tidak digoda sudah jalan-jalan sendiri, apalagi zamannya sekarang udah. Siapa lagi? Ayo kamu belakangnya lagi. Siap. Apa yang kau prestasimu apa? Saya sudah berhasil bikin sekampung tukaran satu sama lain. Sikut-sikutan, musuhan, bunuh-bunuhan gara-gara itu. Pertama saya masukkan kedengkian, terus kemudian saya tahris. Tahris itu perpecahan, saya fitnah, saya adu domba.
Kemudian wes sak kampung jadi tinju-tinjuan wes. Ya, tukaran. Hadza huwa, katanya setan presiden. Ini dia pemenangnya. Oh, kok bisa? Yang penzina, yang ini kalah semua. Ini dia pemenangnya. Maju kamu. Dikasih mahkota dia. Mahkota syayatin namanya. Mahkotanya setan. Kenapa? Karena penyakit yang kau tuangkan ke kampung itu, perpecahan itu adalah menularkan banyak penyakit yang lainnya. Ya, karena ifsadu dzatil bain, merusak hubungan dua orang, suami istri cerai gara-gara dia, satu kampung cerai, berpecah belah, ya, bercerai-berai, itu akan ngefek kepada perbuatan batil-batil yang lainnya. Karena memecah belah dua hubungan, kal halik. Apa halik ini? Tukang cukur, kata Nabi. Ya apa? Tukang cukur. Rambutnya gondrong. Masuk ke salon. Pakai alat gunting dan mesin itu. Dibotak. Cepat enggak? Manjanginnya lama enggak? Lama ini. Manjanginnya sampai 3-4 tahun ini, Beb. Baru bisa panjang sampai ke dada. Masuk ke salon. Set. Beres. Pakai alat itu sekarang. Saya beli kemarin di sini yang jual alatnya Husni ini. Dipromoin terus, saya dikabari kalau ada promo. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya digunting sama dengan tukang cukur, kata Nabi. Gimana? Rambut yang gondrong dicukur habis, manjanginnya bertahun-tahun, dicukur satu kali, jadi gondol. Begitu efeknya, makanya ini setan jadi pemenang. Kenapa? Karena perusak hubungan sesama sama dengan tukang cukur. Ya, apa kalau sudah tukaran satu sama lain, benci-bencian, musuh-musuhan, mencukur semua amal ibadahnya. Dia sholat, dia haji, dia umroh, dia sedekah, dia santunan yatim. Habis tuh, dicukur habis, gondol dia pulang ke Allah. Tidak bawa pahala dia, habis duluan. Jadi permusuhan itu akan mencukur habis pahala ibadah kita. Fahim tum? Faham? Bahaya enggak? Terus apa yang selama ini saya sujud, hilang sujudnya. Selama ini saya ngatamin Quran, Beb. Ramadan kemarin saya 3 kali, Beb, ngatamin, Beb. Kulhu 3 kali. Habis pahala saya, habis dicukur semuanya. Jadi setan memilih ini yang menjadi pemenang karena memang punya efek yang luar biasa. Apa yang dia bangun runtuh seketika dengan penyakit asyahna, saling membenci satu sama lain. Permusuhan. Jadi jangan sampai dunia yang kalian cari jadi benih-benih permusuhan di antara kalian. Jangan sampai rezeki dan nafkah yang kalian niati untuk kalian cari di sini, kemudian karena persaingan atau karena melihat ini dan itu di sini, membuat ada kebencian. Di hati, dengki, tidak enak ngelihat orang itu naik, ya apa caranya mudun, diambil tangganya, akhirnya jatuh orangnya. Ya, ini bahasa kinayah saya, ya apa caranya? Hati-hati. Karena itu tidak akan merusak, akan menggunting apa? Bukan rambutmu, tapi sholatmu, pahalamu, ibadahmu. Apalagi disanrasani. Nyari teman. Biar sampai berkelompok-kelompok. Waduh, ini kelompok sana, ini kelompok sini. Satu grup ini, grup. Wah, ini target. Anu wes. Mewes target. Kayaknya sih kurang. Oh, ya apa? Ono pembeli disekal. Set. Tak aku. Iya. Kalau dengerin ceramah itu jangan langsung nuju ke orang. Kalian ini anunya terasa loh ke saya, terasa. Kayak udah aku ikut. Kata Imam Ghazali, arahkan panah itu ke diri kamu sendiri. Saya itu, Beb, saya astagfirullah. Berarti setelah pantesan, Beb, saya sudah 2 tahun, 3 tahun di sini tidak berkah, Beb. Gak ketoan, Beb, rezekiku, Beb. Tidak jadi apa, Beb. Gitu. Jangan loh. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan gitu, kata Imam Ghazali. Kalau dengar nasihat itu arahkan ke pribadi, jadikan untuk obat. Jangan diarahkan ke orang. Akhirnya kamu tidak berhasil di servis, orang lain yang dapat servisnya. Dan kamu tidak bisa sembuh jadinya. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Hidup beneran ya. Paham ya maksud saya? Paham. Jadi ayo
Jadi kira-kira ini tulisan halal bihalal bisa enggak kita praktekin beneran nih dari hati yang paling dalam, kosong-kosong beneran nih, bisa enggak nih? Ikhlas enggak nih? Kalau baju bisa diseragamin sama-sama putih, ya kan? Kalau tangan bisa sama-sama salaman, tapi kalau hati tidak bisa kelihatan. Apakah benar antum ini saling maaf-maafan? Apa benar halal bihalal? Jangan-jangan cuma tangannya, ya wis, ya. Tapi wajahnya gitu ya, masih gregetan. Nah, itu Allah tidak melihat wajahmu, Allah tidak melihat bajumu, tapi Allah melihat hatimu. Apakah benar-benar bersih? Apakah sudah menyatu, mencintai saudaranya sebagaimana kau mencintai dirinya sendiri? Tanda keimanan sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Paham sampai di sini? Nah, jadi itu cara yang nomor 2 agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling benar-benar ikhlas. Jangan sampai nginep lagi, jangan sampai dibawa pulang ke rumah lagi nama orang yang kau benci dalam hati. Jangan sampai risih lagi. Nah, biasa ini orang yang ada di depanmu ciptaan Tuhanmu, harus kau hormati. Jadi kalau kau menghormati ciptaannya berarti menghormati penciptanya. Paham tuh? Paham ya? Ini misalnya yang buat kue nih. Siapa di sini yang buat kue nih? Oh, beli ya? Terima beres ya. Iya Bu, makasih Bu ya. Jadi kalau saya makan kue ini misalnya, tapi tidak enak saya dilihat. Kemudian saya puji, Masya Allah, enak banget kuenya, luar biasa. Yang buat dengernya senang enggak? Banget senangnya. Kalau bisa ditambahi Beb, sini Beb, tak tambahi Beb gitu ya. Nah, kalau saya puji makanan ini, maka yang buat senang. Tapi kalau saya, gak enak, belas. Gak enak ini, gak apa ini. Yang buat gimana? Sedih enggak? Aduh, gak cocok. Nah, sekarang saya nanya, kalian nih, yang cantik, yang ganteng, sing welek, sing coba, sing soki, sing melarat, yang nyiptain siapa? Allah. Ada yang nyiptain sendiri keluar dari batu gitu? Siapa yang nyiptain kalian? Coba jawab yang kompak. Jangan males nyebut nama Allah. Siapa yang nyiptain kalian? Allah. Yakin? Siapa yang nyiptain kalian? Allah. Yang bikin kalian seperti ini siapa? Bapak Ibu. Allah Subhanahu Muhammad. Itu perlu 2 jam untuk ceramah selanjutnya itu. Itu di Rukyah itu. Jadi hakikat sebenarnya adalah penciptanya adalah Allah. Jadi kalau kamu memuji ciptaannya, kamu puji temanmu, kamu ucapan lemah lembut dengannya, kau hargai dia, kau hormati dia, hakikatnya kau menghormati dan menghargai penciptamu, Allah Subhanahu. Tapi karena kalau kau benci sama dia, kau singkirkan dia, kau dolimi dia, kau hina dia, kau menghina penciptamu. Dia jadi jelek, bukan pesanannya dia mau jelek. Ada yang mesen, lahirkan aku jelek ya Allah. Mungkin ibundanya mesen dulu, request dulu sesuai pesanan gitu. Kan tidak mau, inginnya kita menjadi yang terganteng, tercantik, terkaya dan gitu. Ya, tergeteran lah di budina ya. Maunya kita kan seperti itu, tapi inilah yang Allah kasih yang terbaik yang kayak gini. Jadi ciptaannya, menghargai ciptaannya berarti menghargai Allah Subhanahu wa taala. Jika kau mau benci seseorang, ingat, oh dia ada ciptaan Tuhanku. Aku harus menghormatinya. Aku menghormatinya berarti aku menghormati dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit lagi. Yang terakhir, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, supaya berkah hasil kerja kalian, yang terakhir adalah sisihkan dari rezeki kalian untuk berbagi, membantu sesama ciptaan Allah Subhanahu. Dengar ini, ada hadis di Riyadhus Shalihin. Kemarin saya ngajar di Masjid Jami Ambulu, saya baca hadis ini. Saya ingat kalian. Kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu nih di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, ada 2 saudara. Ada 2 berapa? Ini bukan salam 2 jari nih. Zaman sekarang ceramah hati-hati. Salam 2 jari. Karena mau pilpres ini. Belum. Nanti masuk kamar khusus tak ruqyah sama saya.
shalli ala Muhammad. Wes. Ya, dengerin. Allahumma shalli ala Muhammad. Di zaman Nabi itu ada dua saudara. Ada dua saudara. Ahaduhuma, salah satunya muhtarif. Salah satunya kerja. Ya, masuk kantor, jualan, ke pasar. Wal akhar ya'tin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya ngaji sama Nabi. Anggaplah mondok gitu ya bahasanya ya. Ngaji sama Nabi. Satunya kerjaannya ngaji, tidak kerja. Yang satunya muhtarif, bekerja. Dan yang bekerja ini, hasil kerjanya, rezekinya ini kadang dikasihkan ke saudaranya ini yang ngaji terus kerjaannya. Jadi kerjasama ini, yang satunya dunia, yang satunya akhirat, tok, begitu loh maksudnya. Jadi ini ada di zaman Rasulullah SAW. Akhirnya yang muhtarif, yang kerja terus ini komplain ke Rasulullah, ngadep ke Rasulullah. Rasulullah, akhi, saudara saya nih ngaji tok aja dengan tidak mau kerja. Yang kerja saya ya Rasulullah. Yang kerja saya. Terus ini ngaji tok. Apa kata Nabi? La'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi kamu dapat rezeki berkat kamu menolong orang yang menuntut ilmu dari saudaramu, kau sisihkan dari rezekimu, kau berikan ke dia, itu menjadi penyebab lancarnya usahamu. Itu menjadi penyebab lancarnya rezekimu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau duit gajian langsung masuk ke rekening antum, rekening kalian, keluarnya sedikit-sedikit hanya ke Indomaret, ke Alfamaret saja, tidak noleh kanan kiri. Mungkin ada saudara yang membutuhkan, atau Pak Le, Pak D yang membutuhkan, akrobin, keluarga dekat. Dan kau tidak melihat, kau setel buta, tidak mau mendengar jeritan mereka. Susah kau dapat berkah. Walaupun kau sudah kerja profesional, kalau metode hidupmu hanya nafsi-nafsi dan kau tidak melirik sekitarmu dari keluarga, maka kau tidak akan meraih keberkahan. Penyebab rezekimu lancar, kata Nabi, bisa jadi karena kau berbagi dengan orang yang menuntut ilmu dari anakmu atau saudaramu itu. Makanya jangan takut berkurang. Ma naqasa malun min sadaqatin bal yasdad. Tidak berkurang harta yang disedekahkan, tapi akan bertambah. Siapa dulu, Beb? Ini terakhir nih, setelah ini tanya jawab. Siapa dulu, Beb? Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Orang tuamu dulu. Paham? Orang tuamu dulu. Kasih ibu bapakmu dulu. Kasih tahu ini gajiku, Pak. Saya punya teman namanya Said Ilyas Alatos, kaya di Jakarta. Dulu dia kerja di Jepang, hasil dari gaji bulanannya sebelum diambil dulu dikasihkan orang tuanya. Monggo ibu, yang kau ambil lebih aku sukai daripada yang kau tinggalkan. Pasrah ke ibu. Nanti ibunya namanya orang tua ngertilah. Wong anaknya punya istri, punya anak, dia ngambil sedikit. Sudah nak, semoga diberkahi rezekimu. Setiap dapat gajian begitu. Masya Allah, barokah, jadi modal, ditabung jadi modal, jadi kaya raya dari modal itu, diberkahi sama Allah. Ngasih orang tuanya dulu. Yang repot kalau tepak ke orang tua yang tidak ngerti. Gajinya 5 juta, ya le tak coba gak pele. Ya apa rek? Innalillahi jadinya. Tapi kalau anak yang berbakti, apa yang diambil memang lebih disenangi daripada yang ditinggal. Karena orang tua segalanya, tidak bisa dihargai dengan wah, ini pertama orang tua. Ini mulai kerja dari dulu di AIS, tidak pernah berbagi sama orang tua. Innalillah, tidak pernah orang tua tahu itu apa, kerja apa, gak perlu dicoba dewe wes, gak cukup Beb. Ini kalau dikeluarin lagi Beb, pempes anak tidak dapat nih Beb. Susunya anak tidak dapat nih Beb kalau dikeluarin lagi. Loh, ya Allah kok segitunya? Padahal sorgamu itu ada di orang tuamu. Keberkahanmu itu ada di orang tuamu. Jika kau ingin hidupmu seperti raja, jadikan orang tuamu seperti raja. Bahagiain dia. Jangan perhitungan dengan orang tuamu. Anta wa maluka li abik, kata Rasulullah. Kamu dan hartamu punya bapakmu, bukan punya dirimu. Sampai segitunya, kata Rasulullah SAW. Jadi yang pertama siapa? Orang tua. Bagi dong, kasih. Potong langsung, potong atas. Lega ono dengan atas, potong bawah gitu ya. Kemudian lil akrobin, wal akrobin, keluarga dekat. Orang tua sudah Beb dapat jatah. Walaupun ya sesuaikanlah. Kalau kamu bisa berbahasa kayak tadi, pasrah monggo. Tidak bisa Beb, saya bisanya ngasih 500 atau 200 setiap bulan. Yang penting kamu ngelirik ke orang tuamu. Semampu kamu, niat
Supaya uang yang saya dapat ini dicuci bersih lewat sedekah saya ke orang tua. Sehingga yang ada tinggal barokahnya. Dan terarah, uang kalau barokah itu terarah. Jadi gitu manfaat. Tapi kalau tidak pernah bakhil ke orang tua, apalagi perhitungan. Dihitung utang sama ibu. Loh, nanti ibu utang di sini. Loh, sama orang tua dihitung hutang. Ya Allah, tuh Abdullah bin Umar. Nanti sebenarnya butuh waktu khusus untuk cerita birrul walidain. Abdullah bin Umar. Ini ada seorang sahabat mikul ibunya dari negaranya untuk haji. Kemudian tawaf 7 kali, kemudian sa'i, kemudian ke Arafah, jalan berkilo-kilometer digendong. Apakah aku sudah menunaikan hak orang tuaku ya wahai Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar, sungguh apa yang kau lakukan menggendong orang tua dari negaramu sampai ke Mekah, sampai tawaf, sa'i, semuanya haji, itu tidak bisa menyamai satu desahan nafas dari ibumu saat melahirkanmu. Tidak bisa. Kok kamu perhitungan ya? Perhitungan, jangan. Dan ingat, kamu sesaudaraan yang paling sukses, yang paling perhatian dengan orang tuanya. Yang paling buruk hidupnya, yang paling buruk kepada orang tuanya. Itu kaidah. Coba dicek dan disurvei. Sekeluargaan, sesaudaraan, dicek. Yang paling bahagia dari semua saudara, yang paling baik sama orang tuanya. Yang paling dermawan. Yang semakin bakhil, medit, semakin perhitungan, akan diperhitungkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupanmu. Jadi yang pertama orang tua, kemudian akrobin, keluarga dekat. Ngelirik, jangan jauhnya dulu. Ikut santunan anak yatim, ayo, mentang-mentang di syuting. Oh, langsung pakai amplop gede, isinya 5.000. Waduh, jangan. Gimana Beb? Keluarga dekat. Lihat, saudaramu miskin, ponaanmu, bibimu, pamanmu, ya. Ya ini saudara kerabatmu, sepupumu, bantu dulu yang lebih dekat. Karena itu adalah amanat dari Allah. Dan pahalanya 2. Pahala sedekah dan pahala qorobah. Kemudian siapa Beb? Ulil walidain wal aqrabin wal yatama, baru anak yatim. Wal masakin, baru orang miskin. Wabnis sabil, baru orang yang tidak punya ongkos untuk pulang. Ibnu sabil namanya. Butuh bantuan, orang yang bingung, orang yang kekurangan. Baru itu nomor berapanya. Jadi bertahap dan tertib cara memberinya seperti itu. Supaya kita semuanya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya bagi di pagi hari ini. 1, takwa kepada Allah. 2, jaga persatuan. Jangan pernah bertengkar, jangan bermusuhan. Dan nomor 3, berbagi dengan sesama. Utamakan keluarga, orang tua. Agar rezeki yang didapat jadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak hal yang tidak berkenan, dan insyaallah jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Saya mau minum dulu, baru bisa minum kalau sudah istirahat ngomongnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau berbagi, mau nambahkan, dipersilahkan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, Ada kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib mau tanya, gimana cara mengajak teman-teman untuk sholat, tapi dengan perkataan yang baik, sehingga mereka bisa ikut. Biar nggak jawab titip sih mas. Oh ada titipan sini. Setahu saya ada yang titip salam buat malaikat. Setahu saya titipan di depan tuh kalau mau masuk, titip barang di situ ya. Bukan titipan sholat. Ya, jadi pertanyaannya gimana caranya ngomong yang baik biar teman kita itu mau diajak sholat itu. Biar nggak kayak berat gitu baginya. Ya. Baik. Terima kasih. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum Muhammad. Taib, begini ya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ayat Al-Qur'annya begitu. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dengan apa? Dengan hikmah. Ajaklah menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu apa, Bib? Bijaksana. Hikmah itu apa? Lemah lembut. Hikmah itu ya dengan hikmah, dengan penuh hikmah.
Kemudian di sisi lain, sebenarnya cara dengan hikmah, contoh ya. Cara ngajak orang dengan hikmah. Dulu Imam Hasan dan Imam Husain, cucu Rasulullah SAW, ngelihat ada orang tua, wuduknya tidak betul. Wuduk, kalau nyuci tangan sampai mana? Sampai pergelangan apa sampai siku? Siapa tahu di sini model baru gitu loh. Sampai mana? Ini orang tua, cuci tangannya tidak sampai siku. Sampai pergelangan sini, sampai apa namanya nih? Sampai lengan. Tuh, orang tua. Ini Imam Hasan Husain masih kecil. Duh, salah ini wuduknya ini, tidak sah ini. Gimana ya caranya ya membenari? Biasanya kalau anak kecil ngasih nasihat ke orang tua kan digegeri. Oh, arek kapan kau niki? Iya kan, biasanya kan gitu kan. Banyaknya gitu. Oh, arek cilik, tidak digubris biasanya. Masya Allah. Terus ya apa caranya hikmah? Contoh ini, ngajak orang dengan hikmah ini. Ya apa caranya ini? Bapak ini eman kalau wuduknya salah berarti sholatnya sah? Tidak sah maksudnya. Terus ya apa caranya? Langsung Imam Hasan dan Husain buat drama. Ayo kita wuduk di sampingnya, tapi kita tukaran. Pura-pura tukaran. Tukaran apa? Satu sama lain menganggap paling bagus wuduknya. Oh ya siap. Nanti action. Wuduk. Sudah tuh wuduk. Oh, apa kamu wuduknya bagusan saya? Kata si Hasan. Kata si Husain. Oh enggak lah bagusan saya. Nih lu. Didengar sama. Ada Husain di sini. Ini Husni bukan Husain. Baru aja pelajaran enggak boleh nunjuk orang ini. Ini wis terang-terangan tunjukannya wis. Allahu Muhammad. Si Hasan bilang punya dia yang bagus, si Husain bilang punya, sampai ngangkat suara kedengaran sama orang tua ini. Orang tua ngelihat anak kecil kan, ada apa kalian ini kok tukaran? Ini loh Pak, saya wudhu katanya wudhu saya lebih baik, katanya wudhu dia. Ini tidak ada yang bisa ini. Wes gini aja Pak, katanya si Hasan atau katanya si Husain. Sampean tak jadi nawasid. Terus maksudnya lihatan saya sama adik saya ini mau wudhu, lihat mana yang paling bagus wudhunya, sampean yang milih nanti. Padahal wudhunya salah, tapi posisinya diangkat ya, bukan diceplok, diangkat jadi wasit, bukan malah disepelekan. Dia salah wudhunya, kocar-kacir malah jadi wasit. Ini namanya orang. Ini tepat ke orang apa ya? Orang tua yang tidak merasa salah ya. Oh ya wes, tak wasiti ya. Ayo, wuduk Sayyidina Hasan. Wah, wuduknya full sunnah seperti mirip wuduknya Nabi. Sayyidina Husain tidak mau kalah. Geleng-geleng kepala orang tua ini. Kocek api wuduknya sampean kabeh. Aku wuduknya gak ngono. Wuduknya saya tidak kayak kalian. Ya apa ini? Masya Allah, wes menang kabeh. Akhirnya dengan sendirinya si orang tua ini merasa bahwa wuduknya yang salah. Saya selama ini sampai lengan. Berarti salah saya. Akhirnya benar. Ini namanya hikmah. Dia tidak tersakiti perasaannya. Justru diangkat. Ya, diangkat, diorangkan. Kemudian dia sadar dengan melihat yang seperti itu. Ini contoh hikmah. Wa ila bab hikmah ini luas. Beda tempat, beda cerita. Beda kondisi, beda. Nah maksud saya, ini saya menghadirkan contoh hikmah. Nah, ngajak teman gimana Beb? Gimana? Dan caranya biar tidak istilah nitip aku, salam malaikat dan lain sebagainya. Itu menggelitik sekali ya titipan yang seperti itu ya. Semoga diterima oleh malaikat maut dan malaikat mautnya jawab transferan diterima ya. Nanti aku ambil katanya. La haula wala quwwata illa billah. Monggo panjenengan ajak temanmu dengan sebaik mungkin, dengan lemah lembut tentunya, dengan senyuman. Mungkin cari selahnya. Lihat teman kamu ini payah, kayaknya ada problem hidup. Ini contoh nih, kayaknya lagi musibah nih, kayaknya ada problem nih, teman saya yang tidak sholat nih. Dekati dulu, tidak bisa langsungan. Kalau langsungan jawabannya ya titipan itu. Capek mungkin, diajak dekati, berteman, dibantu.
Kadang tidak harus uang bantuan itu. Kadang satu kalimat lembut yang ikhlas dari hati masuk ke hati temanmu, jadi tenang. Nah, ketika dia merasa diperhatiin sama kamu, merasa ditemani sama kamu, saya tidak sendiri ternyata. Kesumpekannya, kesedihannya merasa terobati denganmu, maka dia akan mendengar suaramu. Saya ternyata disayang sama teman saya diemani sama. Cari selah itu ya kawan, teman-teman sekalian. Cari ketika dia berada di titik lemah. Sudah beb, sudah tak cari, sudah sumpek dia beb. Entek dua iku beb, 200.000 beb. Gak gelem beb, pancet netep beb. Sudah beb, saya sudah nombok 200, 300, pancet netep. Ayo kerjaannya beb, ya apa beb? Sudah. Kamu sudah menunaikan kewajiban. Selebihnya ikhtiar usaha cuma 30%. Dan lebihnya 70% kau angkat tanganmu, menangis kepada Allah untuk mendoakan saudaramu agar dapat hidayah. Berapa? 70%. Jadi banyakan mana? Banyakan berdoa apa banyakan usahanya? Banyakan doanya. Kita enggak kadang kan? Usaha, ayo sholat deh, ayo. Gak berhasil. Karena enggak ngetuk pintu langit. Nah, coba 70% kesungguhanmu dalam ingin mengajak orang lain selamat dan bahagia, buktiin. Bukan hanya di kantor, di rumah. Ya Rabbi, saudaraku yang belum sadar, yang belum sholat, tolong ketuk hatinya. Minta sampai kau tangisi orang yang seperti itu. Maka kau benar di dalam persaudaraanmu. Dan persaudaraan yang seperti ini, yang nanti akan dibalas dengan manabir minan nur. Mimbar-mimbar dari cahaya, kau akan tinggal di situ. Yaghbituhumun nabiyyuna wassuhada. Para nabi dan orang yang mati syahid cemburu melihat kedudukanmu yang tinggi karena kamu mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Faham tuh? Faham ya? Faham ya? Nah, terus sudah beb, sudah semuanya. Jangan putus asa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Kamu tidak bisa ngasih hidayah sesuai sesuka-sukamu, tapi Allah yang ngasih hidayah. Usaha sudah, doa sudah balikkan ke Allah. Kamu cuma dituntut sampai segitu aja. Tidak harus goal. Tidak harus berhasil, tidak harus. Kamu dituntut untuk dakwah, untuk ngajak. Berhasil itu urusan Allah. Tidak harus goal, yang penting kamu sampaikan. Kamu sudah membuktikan persaudaraanmu. Dan kamu sudah dapat pahala yang besar. Yaitu berdakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah SWT. Goal, hasil atau tidak, sholat, urusannya Allah. Itu Allah yang bisa ngasih hidayah. Ya, Nabi Muhammad punya paman namanya Abu Lahab. Tidak dapat hidayah. Padahal Nabi sudah punya mukjizat, sudah ngeluarin, membelah bulan, keluar air. Sudah dengar kabar itu semuanya, Isra Mi'raj. Sudah tahu, tapi tidak dapat hidayah, tidak dapat bagian, ya sudah. Ya sudah, kita cuma hanya berdoa saja, kemampuan kita. Selebihnya, kita hanya kasihan, biar kita sama-sama selamat, bisa sama-sama masuk surga. Jangan memaksa, gak iso. Jangan malah dihina, kau niki wis mari tak gini no mari tak ngono no mari kayak pancet ae netep ae. Gagal yang kamu tanam, yang kamu bangun itu hancur semuanya dengan ucapan yang bukan, malah deket tambah lari. Iya wis urusanku. Jawabannya gimana? Gue lolo jadi. Aku kamu lana amaluna lakum gitu, Mas. Tambah ngelama kan kamu akhirnya. Tambah berani. Jangan. Wis serahkan ke Allah. Tetap dekati semuanya. Bahkan orang yang seperti itu harus kita prioritaskan untuk kita dekati, untuk kita bawa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Sudah? Ada lagi terakhir? Oke, satu aja. Salam. Monggo. Menyikapi fenomena yang terjadi era ini. Jadi saya seorang yang masih begitu awam dengan masalah agama. Jadi yang saya tanyakan, banyak sekali penceramah di sini, di muka bumi yang saya saksikan. Ada yang dari Ustadz Somad, ada Ustadz yang lebih panjang. Gus Miftah, ada ini, ada itu, apalagi ada yang terbaru itu Az-Zaitun, itu Panji Gumilang dan lain-lain. Nah, menyikapi hal itu banyak sekali terjadi perbedaan antara A, B, C, D, dan itu pun mereka dengan dalil masing-masing. Nah, jadi saya bingung sebagai orang awam, saya mau mengikuti yang mana? Nah, seperti itu. Ikut saya ya. Mau ikut saya?
Izin tak bawa ke Tanggul. Masuk pondok boleh jadi santri tertua. Wassalamualaikum Muhammad. Coba teman-teman ini suatu saat Pak Heru bawa silaturahmi ke Tanggul, rombongan. Ayo ke rumah Habib, tak sembelihin kambing sama saya. Mau? Kontak pimpinannya, nanti main-main ke pondoknya Habib. Ingat Fis ya, tulis ya, sembelihin kambing ya. Takutnya yang keluar telur. Silaturahim bareng-bareng, biar enggak saya terus yang ke sini. Magnetnya terlalu gede di sini nih. Main-main ke mondok semalam gitu ya. Mau mondok semalam? Lagi sumpek mungkin lagi di rumah. Toyib, ya begini, Bapak Sinten? Bapak Hasan Husin. Oh. Pantesan duduknya bareng ya. Toyib. Baik. Boleh nanti besanan boleh besanan. Ya, memang kita begini Bapak Hasan, kita ini berada di zaman fitnah. Dunia di genggaman kita. Ya kan? YouTube, IG dan semacamnya, semua orang bisa berbicara. Semua orang cari panggung. Semua orang ingin di depan dan mengeluarkan apa yang dia punya. Kita berada di zaman fitnah sehingga memang membingungkan bagi orang awam untuk memilah dan memilih mana yang tepat. Perbedaan-perbedaan itu terjadi memang sunatullah. Perbedaan di dunia ini memang keinginan Allah. Setiap orang punya latar belakang berbeda, lahir di kampung yang berbeda, dari pendidikan yang berbeda, dari watak tabiat yang berbeda, sehingga mengeluarkan hal-hal yang berbeda. Jadi satu poin yang pertama, antum jangan risih dengan perbedaan. Wis biasa. Sampai hari kiamat yang ngono lagune. Tidak berubah lagunya. Lagu beda memang. Tinggal sekarang bagaimana menyikapi perbedaan dan memilih yang tepat. Terutama tentang ilmu. Kan ini berhak ilmu. Nah, Sufyan Ibnu Uyainah berkata, "Inna hadzal ilma dinun." Ilmu ini adalah agama. Falyandur ahadukum amman ta'khuduna. Setiap kalian harus melihat ngambil dari siapa ilmu. Karena ilmu ini agama. Agamamu bagaimana tergantung ilmumu. Kalau kamu salah dalam mengambil ilmu, salah juga agamamu. Faham maksud saya? Kalau kamu benar cara mengambil ilmumu, maka benar agamamu. Jadi hati-hati, jangan sembarang didengar. Walaupun ada di YouTube, cari yang viral, cari yang lagi heboh. Cari tanggapan ini, apalagi sekarang di perang asumsi, perang opini antara ulama-ulama kita. Semua didengar, kita awam. Bahaya. Nanti akan masuk dan akan terpengaruhi. Terus bagaimana, Beb? Satu, ilmu itu adalah agama. Agama, bagaimana ilmumu, begitu agamamu. Salah dalam mencari ilmu, salah dalam beragama. Gimana, Beb, cara? Cari yang benar. Cari yang benar gimana, Beb? Caranya kalau kita di titik nol yang tidak tahu apa-apa, cari yang benar. Cari yang bersanad ilmunya. Bukan mereka yang belajar di buku atau belajar di Google, tapi jelas. Sanad ilmunya jelas. Ngerti sanad ya? Saya belajar ke Pak Heru belajar ini, terus belajar ini, sampai ke Rasulullah SAW. Itu di sanad, itu di dalam keilmuan, menjadi syarat wajib. Jadi tidak liar ilmu itu. Terikat. Saya belajar misalnya Pak Heru. Pemahamannya Pak Heru ini ngambil dari gurunya. Gurunya ini jelas sanadnya tidak terputus. Nah, pemahaman dari Pak Heru ditransfer ke saya. Sama pemahamannya. Jadi tidak liar ilmunya. Kalau baca, kemudian kita hanya pakai akal kita, maka kita akan memiliki pemahaman yang liar. Karena ada hal yang tidak bisa kita jangkau. Apalagi cuma terjemahan tafsir Indonesia. Kita tidak belajar asbabun nuzul. Kita tidak belajar moro-moro diterjemahkan. Ini secara dohirnya. Seperti alam yajidka dhalam fahada. Kau dulu pernah sesat. Kemudian dapat hidayah. Nabi Muhammad pernah sesat. Ngawur Mas. Menafsirkan ayat seperti itu Mas. Akhirnya ngawur karena dia memahaminya secara
tekstual dan tidak ngambil dari gurunya. Kalau dia ngambil dari gurunya itu baca tafsirnya dan dapat, jadi aman, tidak liar pemahamannya, begitu loh. Nah, untuk tahu yang bersanad yang mana, semuanya ngaku bersanad, Bib. Nah, kan gitu ya. Nah, ya memang untuk mencari sebuah kebenaran itu tak gampang. Kamu harus cek. Nabi Musa yang mau belajar sama Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi, bilangnya gimana? Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh aku mengalami kecapean yang sangat dalam mencari guru dalam perjalanan ini. Nggak gampang asal buka Google, oh iki api, oh iki enak, oh ini cocok kepeker. Nggak bisa, antum harus lihat. Ya, diulangi lagi. Harus lihat sampai maksud saya, benar enggak ini guru? Kalau saya tidak mau promosi harus sama saya, enggak. Jangankan ilmu, sorban yang saya pakai. Ini apa? Ini bukan Yamagaya ini saya ini. Ini bukan Yamagaya. Sorban yang saya pakai, ini ada sanadnya. Saya dapat dari guru saya, gurunya dapat sampai ke Rasulullah. Apalagi ilmu. Cara berpakaian saya pakai sorban, kenapa? Ini ada sanadnya. Begini para dai-dai kami yang kami ambil sanad keilmuannya sampai ke Rasulullah SAW. Kalau dari pakaiannya aja bersanad, apalagi ilmunya. Terus saya pakai siwak. Ini siwak. Ini bukan gudang garam. Ini siwak sunnah Nabi. Kami amalkan gitu loh. Jadi kami ilmu kami diikat dengan sunnah Nabi. Jadi kamu milih yang paling mirip ke Rasulullah. Ya apa Rasulullah? Ya pakai gamis, ya tidak harus gamisan terus lah. Islam itu luas, jangan terlalu sensitif ya, jangan terlalu fanatik harus gamisan. Enggak, maksud saya itu yang dia megang teguh dengan agamanya. Bukan yang hal wajib saja, hal yang sunnah aja dipegang teguh. Adab, lihat, oh ini guru saya nih benar enggak jaga adab. Omongannya gimana? Sesuai Nabi. Oh caci maki, yo cok. Oh kasar, oh resem omongannya. Oh Nabi enggak kayak gitu. Ya cok. Dari situ hatta orang anak SD tahu bedain. Oh ini enggak pas. Cari yang benar akhlak, yang benar idaru udzukirallah. Kalau dilihat wajahnya ngingetin ke Allah, kalau bersuara adem ke hati, masuk ke hati. Cari yang kayak itu tanda yang dohir yang bisa saya sampaikan, gitu loh. Jangan cari yang sudah karena viral, followernya banyak. Indonesia ini kan gitu rakyatnya, gampang ngalor kafe, ngidul kafe. Jangan disaring mana yang benar-benar terhiasi dengan ketakwaan. Coba lihat. Ini terakhir jawaban saya. Biar sampean bisa ngukur, sembarang cari guru. Pokoknya jenggotnya gede, sorbannya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Sorbannya atau saya ustad. Belum tentu juga. Atau yang lagi banyak pengikutnya atau yang lagi bagus kata, hati-hati ya kawan. Bagaimana Bib? Allahumma shalli ala Muhammad. Coba, bagaimana orang dulu mengukur dalam memilih guru. Ada Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi, wali besar dari Baghdad, Irak. Dengar kabar ada Fulan bin Fulan, orang alim, ahli ilmu datang di kampungnya. Datang dia untuk cari ilmu, untuk nyambung sanad. Ditanya, mana Fulan? Di masjid. Lagi di masjid. Oh berarti masuk. Berarti ini ahli ilmu, ahli ibadah beneran kalau suka di masjid. Mana dia? Di pasar. Oh, belanja tok ini orangnya ini. Maksudnya, oh ini masuk sifatnya masjid. Nyampe di masjid, Syekh Imam Junaid ini sudah mau deketi orangnya. Datangnya orang ini meludah. Dari masjid meludah keluar. Jendela. Dari jendela masjid. Kena ke dinding masjid. Meludah. Mundur Imam Junaid. Tidak jadi aku belajar. Loh kenapa tidak jadi Imam Junaid? Kau jauh-jauh puluhan kilometer kau tempuh untuk bertemu sama Syekh ini mau belajar. Tidak jadi. Kenapa? Dia meludah dari masjid kena ke dinding masjid. Masjid itu rumah Allah. Dia tidak menghormati rumah Allah. Aku tidak yakin Allah nitipkan ilmu yang manfaat ke orang yang tidak menjaga kehormatan rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu aja jadi ukuran. Tidak jadi belajar sama orang kayak gitu. Segitunya. Paham maksud saya? Dari situ sudah, oh ini tidak jaga akhlak, tidak jaga adab. Mundur dia. Tidak jadi ngambil sanad ke orang itu. Karena dilihatnya bertentangan. Tidak mungkin Allah nitipi ilmu manfaat dan nitipi berkah rahasia ilmu. Kalau orang ini tidak bisa jaga kemuliaan
masjid. Nah, kalian milih cari orang yang benar menghormati, mengamalkan agamanya di dalam kesehariannya. Kalau sudah dari caranya ngomong sudah ngelawur, terus makan pakai tangan kiri, sampai gitu, makan tangan kiri. Dia ustadz, dia alim katanya, makan pakai tangan kiri. Wah, ini sudah khilaf. Oh, tidak pantas jadi contoh ini. Tidak pantas, saya cari lainnya. Dari situ jangan apalagi terkena, tapi tetap jangan suudon. Maksud saya ini filter gitu loh, untuk menyaring biar sampai dapat yang terbaik. Penutupnya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayu julasa inal khair, teman mana yang harus saya duduin, ya, YouTube mana yang harus saya lihat? Apa kata Nabi? Man dzakkarakum billah ru'yatuhu. Orang yang jika dilihat wajahnya ngingetin kamu sama Allah. Baru melihat, belum ceramah, hati kamu damai, nyetrum. Kalau ahli ibadah tuh akan meluap sirnya. Dilihat sudah ngingetin ke Allah. Kan ada orang dilihat ingat maksiat. Aku lek ndelok kono iki ingat. Ada kan yang wes aku lek ndelok kono iki sumpah. Ini ndak, kalau dilihat bikin sejuk. Ingat Pak Hasan? Dilihat ngingetin ke Allah. Dilihat ngingetin ke masjid, ngingetin ke Quran. Nomor 2, man dzakkarakum billah ru'yatuhu. Nomor 2, man dzakkarakum billah ru'yatuhu. Nomor 2, man dzakkarakum bil akhirah kalamuhu. Omongannya, kalau ngomong ngingetin kamu ke akhirat. Bawaannya kamu tambah semangat ibadah. Setelah denger itu kangen sama Quran, kangen untuk berbagi, kangen berbuat baik. Kamu ada power yang luar biasa. Paham maksud saya? Itu sifat nomor 2. Hadis ini dari Rasulullah SAW, dari Ibnu Umar. Yang nomor 3, zada fi ilmikum mantiquhu. Nomor 3, ucapannya menambah wawasan ilmu untukmu. Paham? Ucapannya tadi mengingatkan akhirat, ilmunya menambah ilmu, ucapannya menambah ilmu, kemudian ilmunya itu mengingatkan akhirat. Wajahnya jika dilihat mengingatkan kita kepada Allah. Cari sampai dapat. Kalau Pak Hasan benar-benar punya keinginan akan Allah pertemukan dengan orang itu. Dan kalau sudah dapat, pegang dekat-dekat, pegang baik-baik, bawa sebagai panutan untuk mengantarkan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena nikmat yang besar setelah nikmat Islam, dikasih teman yang soleh atau guru yang soleh yang bisa membimbingmu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup, sudah 9:30. Kalian harus kemas-kemas, kalian harus persiapan, dan mari kita tutup majelis kita dengan bersama-sama mengetuk pintu Allah sebagai pengatur segalanya, pemilik semuanya, yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita, yang mengirimkan suka atau duka dari kehidupan kita, dan yang menuangkan keberkahan bagi yang bertakwa. Mari kita menundukkan kepala penuh dengan tawadhu, menyimpan dulu kesombongan, simpan dulu keilmuan, keahlian, merasa tak punya apa-apa sebagai hamba yang tak punya kuasa, dan merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satukan pikiran dan hati kalian kepada Allah, menunduklah dengan baik, khusyuklah, paksakan untuk hadir hati kalian dan pikiran kalian, merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian, sungguh kita berjumpa sekarang bukan kebetulan, tapi ini murni karena diizinkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Yang menghendaki kita kumpul adalah Allah, yang menginginkan kita duduk adalah Allah. Allah yang mengundang kita. Allah ingin kita lebih baik. Allah ingin kita lebih bagus. Allah yang punya keinginan. Allah yang menjadi tuan rumah di majelis ilmu. Mari kita minta sebelum pulang, sebagai tamunya, kita berharap, kita mengemis, kita rasakan, kita berduaan dengan Allah. Kita tak peduli dengan siapa yang ada di sekitar kita. Fokus, terasa sendiri berhadapan, berduaan dengan Allah. Ya Allah, Ya Rabbana, wahai yang menciptakan kami, wahai yang mengatur hidup kami semua menghadap kepadamu, mengemis kepadamu. Kami semuanya bersama-sama ingin menyampaikan sesuatu.
saat kami berdekatan denganmu, didekatimu saat ini di tempat ini, diizinkan berdoa olehmu. Ya Allah, kami haturkan terima kasih. Kebaikanmu sangat banyak, nikmatmu sangat luar biasa. Kau tak pernah mencabut nikmat ini. Kau tetap memberikannya kepada kami, sekalipun kami sering membalasnya dengan banyak dosa-dosa kami. Ya Allah, Kau tak pernah perhitungan dengan kami, sekalipun kami sering ninggalin sholat, sering durhaka kepada orang tua. Kau tak cabut nikmat ini dari kami. Sungguh baik Engkau kepada kami, ya Allah. Allah, terima kasih hingga detik ini. Kau beri kami kesempatan untuk hidup di dunia dalam iman dan takwa kepadamu. Terima kasih. Kau tak lihat dosa-dosa kami yang banyak, tapi Kau lihat harapan-harapan kami yang kami panjatkan kepadamu. Ya Allah, kami mengaku kami banyak salah kepadamu. Kami banyak dosa. Mata kami nakal, lisan kami lancang. Kami seringkali mengecewakanmu, seringkali lari darimu, dan tak mau tahu denganmu. Padahal Engkau tak pernah berhenti memberikan nikmat-Mu kepada kami. Zalim kami, ya Allah. Banyak dosa kami, ya Allah. Sekarang kami minta ampun kepadamu. Minta maaf kami kepadamu. Jangan sampai dosa-dosa ini mempermalukan kami nanti di dunia dan di akhirat. Jangan sampai ibu kami malu, bapak kami malu dengan anak yang durhaka ini. Dan jangan sampai nabi kami malu karena perbuatan kami yang nakal, yang zalim ini. Ampuni ya Rabbi, tutupi ya Allah aib-aib kami. Dan kami mohon perbaiki yang tersisa dari hidup kami. Tuntun kami jadi orang baik ya Allah. Kuatkan kami untuk hijrah, jadi orang yang soleh dan soleha. Berkahi usaha kami, berkahi apa yang kami kerjakan, umur dan rezeki serta ilmu kami ya Allah. Jadikan semua titipan-Mu, sarana kami untuk dekat kepadamu. Jangan Kau laknat, jangan Kau usir kami dari rahmat-Mu. Ya Allah, berkahi keluarga kami, jaga suami atau istri kami, keluarga kami, orang tua kami, ibu dan bapak kami yang sudah meninggal dunia dari orang tua kami. Kirimkan keberkahan majelis ilmu ini ke kuburan mereka. Buat mereka tersenyum bahagia karena anaknya berkumpul di taman surga. Yang masih hidup di antara orang tua kami, jaga mereka, rawat mereka. Kami ingin sekali membahagiakan mereka ya Allah. Kami ingin sekali mengangkat derajat mereka dengan kesolehan-kesolehan kami. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk jadi orang yang manfaat, jadi orang yang baik. Beri kami kejujuran, beri kami keikhlasan, beri kami kekayaan hati ya Allah. Beri kami kecukupan ya Allah. Berikan rezeki kami yang halal. Jadikan kami sibuk dengan ketaatan, dan jauhkan kami dari semua yang haram. Ya Rabbi, kami yakin setiap dari kami yang sekarang hidup ini harus meninggalkan dunia saatnya nanti, harus mati. Kami yakin tak selamanya kami di sini. Kami akan meninggalkan dunia ini sendiri menghadap-Mu di alam kubur sana. Ya Allah, saat ajal itu datang, kami minta ya Rabbi, bersihkan jiwa hati kami, bersihkan sebersih-bersihnya, mati dalam keadaan soleh dan soleha. Ampuni yang lewat dari dosa. Jadikan hari terbaik kami di dunia adalah saat kami menemui-Mu ya Allah, pulang kepada-Mu ya Allah. Hari terbaik kami saat kami meninggal dunia, Engkau ridho kepada kami ya Allah. Dan matikan kami dengan husnul khatimah. Akhiri hidup kami dengan tauhid. Matikan kami dengan menyebut nama-Mu, mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Monggo semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatihah.